Bentonarto. Ya, kawan-kawan, akhirnya Juventus meraih kemenangan 1-0 di di Allianz Arena, di mana Juventus menang 1-0 melawan Lazio. Nah, dengan penuh drama pertandingan kemarin antara Juventus melawan Lazio. Nah, kita akan bahas review pertandingan tersebut dengan para narasumber yang sedang mengisi di Suara Juventus ini. Kita kenalan dulu nih, ya kan? Baik, wah semua pada pakai jersey Juventus nih. Gua doang nggak. Kenalan dulu Bang Gembel Adi. lo. Eh, halo fans para Juventus ini, gua Adi, si pandit kumur-kumur dari Dubai. Bang Adi yang sering mengisi dan narasumber tetap di Suara Juventus ini. Nah, ini juga nih yang tidak asing menghiasi layar YouTube kalian nih ya. Silakan Bang Paundra dikenalkan dulu. Assalamualaikum, gue Paundra Juventini dari Kolombia. Waduh, temannya kabal nih ya kan. Namanya Kabal. Baik, kawan-kawan, gua akan membahas sebenarnya ada dua materi. Yang kedua adalah performance-nya Andrea Cambiaso yang dimana menjadi captain nih kemarin pada pertandingan antara Juventus melawan Lazio dan ini merupakan first game as a captain Juventus untuk Cambiaso. Nah, ya kan seru nih ya kan. Tapi untuk yang pertama gue akan membahas di mana Juventus akhirnya meraih kemenangan dengan susah payah nih ya kan. 5 menit menjelang babak kedua berakhir dengan hanya skor tipis nih ya kan kayaknya mengikuti jejaknya Allegri lagi nih ya kan 1-0 udah mulai lagi nih. Kemarin kan 3-0 seri 3-0 seri ya kan sekarang 1-0. Nah, gue ingin bertanya ke teman-teman semua gimana pendapat kalian tanggapannya perihal pertandingan antara Juventus melawan Lazio. Gue mulai dulu dari Bang Paundra, silakan Bang Paundra. Thank you, Rocky. Ya, lagi-lagi menurut gue Juve kesulitan ya menghadapi lawan dengan mid block defense gitu. Hmm, Mulai dari lawan AS Roma, Napoli, Empoli, kemudian juga berlanjut ke Lazio tadi malam sih. Sampai momen kartu merah Juventus yang dialami sama Lazio itu, Juve tuh masih meraba-raba dan nggak bisa keluar, belum belum bisa main nyaman gitu. Jadi masih bermain di pertahanan sendiri, bahkan cenderung di press. Di pressnya tidak full tapi hanya sampai ke titik tengah titik tengah lapangan. Tapi Juve sendiri masih bingung gitu, belum bisa mendapatkan celah, belum bisa membuka ruang, belum bisa menciptakan peluang sampai akhirnya ketika Juve meraih eh, satu peluang dari Pierre Kalulu ya yang ya, kemudian berdampak pada kartu merah dan pemain Romagnoli. Lazio pun harus keluar Romagnoli dan Lazio harus bermain dengan 10 pemain. Dan ketika sudah unggul jumlah pemain inilah baru Juve bisa dominan, determinasi itu juga muncul ya. Jadi sehingga dominasi dan determinasi ini adalah kuncinya ketika sebuah tim ini unggul dengan jumlah pemain. Meski demikian, sampai di pertengahan babak kedua itu juga belum ada peluang tercipta gitu. Sesekali ada ya dari babak pertama Gatti, sempat ada tuh dari crossingnya Hmm, Cambiaso. Tapi di babak kedua juga baru muncul setelah Fagioli itu masuk ya, baru kasih impact. Jadi ada dari situlah ada peluang kena tiang Vlahovic, sundulan Douglas Luiz yang melebar, ada juga iya. percobaan shoot-shoot dari luar Fagioli di tepis dan Vlahovic juga sempat satu shoot ngelengkung dari luar kotak penalti juga ditepis. Nah, dari Hmm, situlah baru Juve mulai main nyaman ya, baru mulai dominan, baru mulai ada determinasi. Jadi sampai ke pertengahan babak kedua itu Juve masih kesulitan dengan membongkar pertahanan Lazio yang sangat solid, sangat rapat gitu ya. Tapi yang gue suka dari Juve kemarin melawan Lazio itu adalah Juve tidak mengendurkan serangan, malah terus meningkatkan intensitas serangan dan menggempur Lazio habis-habisan nih. Tidak ada kenalah, tidak ada tanda menyerah, pokoknya terus sampai akhirnya lawan bikin kesalahan sendiri melalui gol bunuh diri. Jadi sebuah gol bunuh diri ini meskipun tercipta hanya dari gol bunuh diri, tapi ini adalah buah dari usaha ya, usaha dari Juventus yang terus menggempur lawan habis-habis sampai akhirnya mereka blunder sendiri. Jadi sebenarnya gol itu tuh sudah ditunggu-tunggu gini. Ini pasti akan tercipta gol kalau terus-terusan diteken gitu. tinggal Nah, nunggu akhirnya waktu gol aja gitu tercipta kali ya dengan Bang ya. tinggal tunggu waktu aja. Cuman Oke. ya terciptanya dari gol bunuh diri. Tapi satu hal poin yang menurut gue dari sisi negatifnya ya, menurut gue Thiago Motta ini memang harus punya kartu as
ketika Hmm. menghadapi situasi-situasi buntu semacam ini nih, bertemu tim dengan lawan yang pakai mid block, kemudian ya kalau kita lihat kemarin hanya passing-passingan main aman, nggak ada pemain yang berani ambil risiko untuk mengubah keadaan, entah itu bikin key pass, entah itu shoot dari luar, entah itu bermanuver melewati lawan. Bota harus bisa melatih pemain-pemain ini untuk lebih berani mengambil risiko dan mengubah situasi, mengubah keadaan gitu. Bahkan set piece pun juga nggak ada yang jadi. Beberapa kali kita dapat corner itu juga nggak ada yang jadi gitu. Jadi menurut gua harus ditingkatkan lagi latihan set piece-nya untuk situasi-situasi yang kita butuh gol nih. Lagi buntu, tahu-tahu kita dapat satu peluang bisa gol. Atau tiba-tiba ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan bisa gol. Nah, itu yang menurut gue Mota harus punya solusi nih, harus punya kartu as yang bisa menghadapi situasi buntu semacam ini. Alhamdulillah kemarin kita terbantu sama gol bunuh diri Lazio. Coba kalau kemarin nggak ada tuh, seri lagi Iya. tuh kita 0-0. Bahkan padahal unggul jumlah pemain. Oke, Mungkin nanti baik. dilanjutin sama Bro Adi. Oke, siap. Dari Bang Paundra, terima kasih atas tanggapannya. Kalau menurut Bang Adi, gimana tanggapan perihal permainan Juventus melawan Lazio yang baru selesai kemarin? Nah, kira-kira gimana nih? Apakah punya opini atau pendapat tersendirikah dari Bang Adi? Silakan Bang Adi. Ya kalau secara hasil kan pasti happy ya. Juve menang akhirnya 3 poin setelah hampir 84 menit gregetan itu kan. Kapan golnya? Gue nunggu golnya ini gitu kan. 84 menit menguasai pertandingan bahkan babak pertama kan kita 6 shot on target tapi nol ya yang ke gawang gitu. Bahkan ada peluang Vlahovic yang tendangan bebas setelah Romagnoli kartu merah itu sebenarnya peluang yang bagus gitu. Bahkan Lazio cuma satu shot on target ke gawang itu yang tendangannya Gundosi di awal babak pertama. Babak kedua praktis buat Juventus semua itu total shot dari peluang matang ada bahkan Dusan Mistar ada bahkan Douglas Luiz yang melebar gitu. Jadi banyak opsi yang mau lakukan adalah bagaimana latihan set piece seperti Mas Pondra bilang bahwa emang Juve set piece-nya jelek banget tuh dan kita kan sangat sulit ya gol dari set piece ya rata-rata kita kan golnya di open play semua rata-rata gitu atau kalau set piece mungkin penalti gitu ya selebihnya kan kita nggak pernah lewat dari tendangan bebas tuh jadi ini sebenarnya opsi lah buat Mota bagaimana kalau memecah tim-tim yang mainnya compact defense kayak gini gitu jadi kan ada udah banyak contoh nih bagaimana lawan Napoli lawan Roma lawan Empoli ini Lazio ini susah semua gitu jadi kan harusnya punya opsi lah cadangan bagaimana memanfaatkan bola-bola mati gitu. Belajar dari tim-tim lain gitu bagaimana set piece itu sebagai secret weapon gitu. Dimana ketika tim lagi buntu ya punya pemain opsi cadangan gitu. Bahkan timnas Indonesia punya lemparan ke dalam gitu sebuah opsi Ya, betul, set piece betul. yang luar biasa gitu. Kenapa Juve tidak melakukan hal yang sama atau punya pemain yang lain gitu. Jadi tidak harus ngandalin open play ketika buntu ya kita nggak bisa nyetak gol. Ya beruntunglah pemain Lazio namanya Gila itu bunuh diri gitu kan akhirnya Juve Benar-benar dapat gila ya. 3 poin gue ya namanya juga Mario Gila lucu ya maksudnya agak-agak aneh juga sih namanya gitu tapi ya berkat dia akhirnya Juve dengan 3 poin terlepas dari assist crossingnya dari Kabal juga bagus di match ini gitu jadi emang Juve udah main udah bagus cuman ya finishing touch-nya masih buruk gitu tapi juga tadi masih banyak PR buat Mota buat kedepannya karena pertandingan masih banyak yang kita akan hadapi lawannya kayak Lazio ini kayak Napoli kayak Roma yang mainnya mid block dan ini akan jadi batu sandungan kalau sampai akhir sampai setengah musim Mota nggak ketemu solusinya gitu. Oke, baik kalau gitu dari Bang Adi. Jadi walaupun menang, tapi ada beberapa pointing yang harus diperbaiki dari Thiago Motta gitu ya Bang Adi ya. Ya. Oke, baik. Gua Sebenarnya kalau gue mau tambahan sedikit, hmm, Mota juga sebenarnya sudah melakukan perubahan ketika dia memasukkan Fagioli, Weah, dan bahkan Danilo. hmm, Karena pemain seperti Gatti dan Locatelli itu lebih banyak delay kemarin tuh. Jadi hmm. ketika lagi nyerang, delay balik ke belakang, balik ke belakang. Locatelli bagus dalam hal defensif, tapi untuk bisa membangun build up serangan ternyata Fagioli lebih banyak melakukan umpan-umpan ke depan, forward pass-nya bagus dan Danilo pun juga main simple, main bagus ke depan gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin kemarin sedang dicoba dilakukan oleh Mota supaya ada perubahan permainan. Tapi kita tentu mengharapkan sesuatu hal yang lebih gitu yang tadi udah disampaikan sama Bro Adi, apa itu secret weapon bentuknya remparan ke dalam atau tendangan corner atau mungkin syuting dari jauh gitu ya. Itu yang kita butuhkan sebetulnya. Oke, baik. Gue ingin bertanya lagi kepada para narasumber. Nah, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan Juventus memetik 3 poin
kemarin nih, karena eh, cukup lama juga, hampir 84 menit kita baru bisa menjebol gawangnya Lazio walaupun dari golnya bunuh diri. Kira-kira Bang Paundra apa faktor kuncinya? Dominasi dan determinasi ya, determinasi sih terutama. Kita tidak mengendurkan tekanan, itu yang paling penting. Berbeda waktu pas Leipzig ya. Leipzig itu unggul Hmm. jumlah pemain waktu lawan Juventus, tapi mereka mengendurkan serangan tuh. Ketika mereka udah unggul, mereka agak kendor gitu. Makanya Juve bisa memanfaatkan dan bisa comeback. Nah, ini yang berbeda ketika kita selama meskipun kita masih kondisinya seri kosong kosong terus tuh dicoba lagi, gak serangan gagal, coba lagi, tekanan itu terus gak ada habisnya. Dan gue melihat ada permainan pun juga sedikit intensitasnya ditambah gitu. Hmm. Intensitas serangannya tuh baik dari speednya, kecepatan, akselerasinya itu ditambah. Bola passing gak banyak dipegang sama pemain, langsung dipassing ke depan, langsung dipassing ke depan. Kemarin meskipun agak sedikit gerusak-gerusuk ya kelihatannya, tapi itu ya sebuah perbedaan aja sih, sebuah sebuah kunci kemenangan yang akhirnya dengan peningkatan intensitas dan juga determinasi itulah yang akhirnya membuat Lazio lawan akhirnya jadi blunder gitu. Itu yang mungkin menjadi kunci keberhasilannya Juventus tadi malam. Oke, kalau Bang Adi apa ada opini tersendiri? Kira-kira apa nih Ya, kunci sukses akhirnya Juventus bisa memetik 3 poin? ya kurang lebih sama, cuman gue sedikit nambahin bahwa mentalitas ya, bahwa Juve ada kemauan untuk menang gitu. Inilah Hmm. tim yang emang kita mau ngincarnya 3 poin gitu. Jadi main di lapangan ya kita maunya menang gitu kan. Apalagi di hadapan ribuan fans gitu nggak mungkin hasilnya seri kosong kosong. Jadi kita pengennya menang. Jadi kemauan itu yang bikin determinasi, mentalitas, bagaimana ngototnya, grinta tuh keluar semua di pertandingan itu. Walaupun ya lawan bermain dengan 10 pemain, tapi semua pemain itu punya ekstra tenaga tuh buat apa memetik hasil 3 poin. Itu salah satu kunci yang selama ini ya kita 3 tahun terakhir kita nggak lihat Juve kayak gini gitu. Itu sih. Oke, baik, berarti mentalitasnya udah lumayan ya zaman-zaman Allegri gini kan. Kalau kayak gini kan dulu ya, lebih lama, lebih mendelay. Sekarang mungkin kalau Thiago Motta lebih agak menyerang kayak gitu ya. Baik, untuk materinya gua lanjut aja tentang Andrea Cambiaso nih. Kemarin bermain cukup bagus di sisi kanan serangannya Juventus. Dia mendapatkan rating tertinggi di salah satu website di mana dia cukup bersinar kemarin dan yang paling pentingnya adalah mendapatkan kepercayaan sebagai kapten nih dan em, penampilannya sudah 100 kali membela Juventus. Nah, kira-kira bagaimana nih para narasumber menilai Cambiaso ini yang cukup bersinar di musim kali ini serta di timnas Italia nih. Kira-kira gimana nih untuk Adi nih penampilan Andrea Cambiaso yang cukup bersinar pada musim kali ini? Ya, ini kan udah kita bahas juga ya Bang Rocky ya di Ya, video sebelumnya yang kemarin. kita off air ya masalah Cambiaso. Jadi emang inilah beruntungnya Juve punya fullback yang versatile cara mainnya terus juga modern gitu. Jadi kita punya variasi juga untuk permainan ya dari pola permainan bisa jadi winger kanan, winger kiri bahkan jadi fullback terus juga bisa jadi pemain tengah kalau dibutuhkan. Jadi emang pemain yang sangat dibutuhkan untuk modern football di era sekarang gitu. Apalagi ya dengan pelatihnya juga Thiago Motta yang punya cara bermainnya progresif. Jadi emang tim ini emang KBS lagi moncer-moncernya musim saat ini bukan karena kualitasnya bagus, tapi emang kecocokan antara dia sama taktikal pelatih. Kalau kalau dia main di pelatih sebelumnya, aku nggak yakin KBS kayak gini gitu. Mungkin KBS mungkin levelnya kayak MDS kali ya. Kita nggak tahu juga ke depannya kayak apa. Tapi dengan pelatihnya yang sekarang, ya itu kelihatan banget bahwa dia lebih dewasa bermainnya, terus juga taktikalnya lebih kelihatan banget bahwa pemain ini emang benar-benar fullback modern masa depan gitu. Jadi di timnas Italia juga dipakai, di Juve jadi andalan bahkan jadi kapten di match ini dan salah satu pemain terbaik di game ini jadi ya wajar sih kalau Cabias sebagai pemain yang penting lah pilar penting di lini belakang Juventus lah apalagi pemain-pemain yang salah satunya pemain kunci Thiago Motta musim ini. Oke, baik. Kalau Bang Paundra gimana? Ada pendapat dari Bang Paundra? Apakah sama dengan Bang Adi?
selain versatile, menurut gue konsistensi ya. Konsistensi ini yang menurut gue dimiliki oleh Cambiaso dan mungkin tidak banyak pemain Juventus musim ini yang punya konsistensi begitu baik seperti Cambiaso gitu. Dan konsistensi ini sudah dari musim lalu. Cambiaso itu sudah menunjukkan sinarnya di musim lalu. Di statistik aja di musim lalu itu dia mencetak 3 gol dan 6 assist loh. Untuk seukuran fullback 6 assist totalnya di Piala Italia dan Serie A itu udah cukup baik. Golnya pun 3 dan selama satu musim itu kita melihat Cambiaso bermain cukup baik. Bahkan itu hanya di bawah Allegri loh ya. Di bawah Allegri aja udah cukup bagus gitu statistiknya. Nah, musim ini dia upgrade gitu. Dia upgrading bersama tadi udah disebutin bersama Thiago Motta, taktiknya sudah semakin pas ya. Cambiaso ini memang seperti pemain yang dibutuhkan oleh Motta. Ada kepingan puzzle yang diisi oleh Cambiaso di situ. Nah, disinilah akhirnya Cambiaso pun upgrade gitu. Upgrade skillnya upgrade, mentalnya upgrade, cara bermainnya pun juga upgrade. Dan yang paling penting adalah konsistensinya gitu. Jadi kayaknya di musim ini tuh dia hampir selalu dapat rating bagus deh. Kayaknya nggak pernah dia dapat rating tuh jelek. Kalaupun seandainya dia main underperform itu masih bisa diterima gitu, masih ya standar-standar aja, tapi juga nggak jelek gitu. Kalau pemain-pemain lain kan ketika jelek ya jelek gitu. Yildiz sekalinya jelek ya dia benar-benar nggak bisa berkutik, nggak berkutik. Tapi kalau Cambiaso seandainya dia sejeleknya dia tuh masih dapat poin 7 gitu kalau menurut gue ya masih oke lah gitu untuk bisa kita terima sebagai seorang pemain wingback dan bermain di Juventus gitu. Jadi menurut gue Cambiaso ini konsisten dan itulah yang menurut gue dia diberikan jabatan kapten oleh Thiago Motta. Ini kan suatu hal yang mengejutkan untuk yang kedua kalinya kan setelah Ya, di betul. awal musim kita melihat Gatti diberikan sebuah apresiasi mendapatkan kapten karena dia kesungguhannya dalam bertanding, mentalitinya ketika latihan, dia menunjukkan attitude-nya cukup baik dan akhirnya diberikan jabatan kapten setelah Danilo oleh si Motta. Dan sekarang kita melihat Cambiaso juga diberikan hal yang serupa, melihat dari prestasinya, melihat dari konsistensinya, melihat dari kontribusinya bersama Juventus dan di timnas Italia, kemarin dia habis golin. Jadi itu kayak semacam ada sebuah penghargaan ya, apresiasi dari Thiago Motta untuk diberikan kepada Cambiaso. Yang gue pun juga kemarin kaget kok Gatti nggak megang ban kapten. Oh ternyata kaptennya Cambiaso gitu. Gue nontonnya setelah pas kick off mulai gitu kan. Oh ternyata Cambiaso ini menarik sekali gitu ya. Jadi Motta tuh benar-benar bisa kapan saja pemain yang memang lagi bersinar, lagi bagus, dia lagi percaya pada satu orang, dia bisa berikan jabatan kapten kepada Cambiaso. Dan menurut gue juga salah satu apresiasi ketika dia memberikan statement yang sangat Juventini sekali karena kemarin ada rumor dia mau dibeli Madrid ya, sempat Ya, tuh ada betul. Real Madrid. Tapi dia ngomong apa? Dia ngomong plan saya adalah bersama Juventus sampai sampai dia pensiun gitu kalau nggak salah bunyi statementnya. Nah ini yang kayaknya diapresiasi oleh Juventus dan juga Thiago Motta bahwa ini pemain punya komitmen dari kecil dia ngefans sama Juventus, ada fotonya dia ngefans sama Juve dan ini ada dreams come true dia bisa bermain di level di Juventus dengan level seperti sekarang ya dia pengen terus bersama Juventus bahkan menjadi leader selanjutnya. Oke, baik kalau gitu. Gua akan bertanya lagi, masih menyangkut dengan partai Juventus melawan Lazio. Nah, kira-kira nih bagi para narasumber, rating pemain favorit kalian kira-kira siapa pada match kemarin? Dari Bang siapa dulu nih, Bang Adi lagi nih, ya kan? Kira-kira siapa nih? Lu lagi suka yang bagus siapa kemarin kira-kira, Bang Adi? Ya kalau gua yang bagus ya pasti pertama pemain lini belakang pasti ya karena kan kita akhirnya nggak kebobolan gitu ya. Itu salah satu kunci juga pemain lini belakang kita lagi solid gitu. Ya kalau untuk pemain depan nyaris nggak ada ya kalau lihat ratingnya ya paling benar man of the match menurut gue ya Cambiaso di untuk pemain karena ya kita tadi kita bahas bahwa emang dia lagi moncer-moncer di match ini lagi gak bagus juga gitu. Selain nomor dua gue mungkin Pierre Kalulu sih kalau gue. Woi, kalau lu ya. Baik, kalau gitu. Dari Bang Paundra siapa nih? Punya pilihan Ya, berbeda gue kah? beda nih. Gue beda dari Adi nih. Gue milih Kabal ya. Kabal, Kapal. meskipun secara rating di WhoScore itu emang Cambiaso paling tinggi kalau nggak salah. Dan gue pun juga setuju kalau memang Cambiaso kemarin main bagus banget, efektif, terus melakukan beberapa manuver, crossingnya juga matang-matang banget. Tapi gue melihat kemarin tuh ada sesuatu yang dimiliki oleh Kabal, yaitu stamina.
Oh Staminanya iya. dari menit pertama sampai dia di menit terakhir itu dia masih sprint loh. Dia masih lari yang kelihatan nggak kenal lelah. Bahkan dia masih challenge, masih berani Endurance-nya masih duel di tinggi ya. depan kotak penalti. Ya daya tahannya, staminanya bagus banget. Dan kemarin juga dia kuat di belakang menunjukkan bahwa dia di posisi bertahan bagus. Dan ketika menyerang pun juga bagus gitu. Dia sampai sampai di ujung kotak penalti dia tuh selalu ada. Beda dengan Savona. Savona kan memang defender murni ya, defender murni, dia aslinya juga center back. Ketika dia nyerang pun ya posisinya nggak sampai ke garis pertahanan terakhirnya si Lazio. Tapi kalau Kabal terus tuh sampai berani tuh, dan golnya pun dicetak juga gara-gara Kabal kan. Kabal Iya, pun mencoba untuk crossing ya. crossing ya, akhirnya bunuh diri si Hila itu tadi. Jadi kalau dari versinya Serie A menjatuhkan man of the match-nya kepada Kabal. Jadi gue pun sendiri setuju. Tapi gue juga memberikan kredit juga buat Cambiaso, Kalulu juga ya, berkat apa namanya, lari ke depannya itu tuh bisa bikin Romagnoli kartu merah. Iya. Fajoli juga masuk kasih impact. Gatti juga sebenarnya menunjukkan kesoliditas yang bagus. Ada satu yang mungkin kita perlu kasih poin juga, Aziz ya. Aziz Oh, malam iya. akhirnya tampil cukup Shoot ya, tenang, kemarin cukup ditepis ya kalau nggak bagus. salah ya. Ya, berani syuting dari jauh, tapi menurut gua awal-awal masih agak malu-malu sih ini pemain nih, Hmm. kayak mungkin masih muda, nggak enak nih gue mesti gimana. Tapi sempet akhirnya dia bisa mulai berani tenang, berani kontrol, berani syuting bahkan. Jadi mudah-mudahan Aziz ini menjadi salah satu temuan baru ya, temuan baru atau kartu as mungkin ya harapannya. Siapa tahu bisa jadi Hmm. kartu as di mana kita lagi butuh striker, butuh kreativitas. Ternyata dia mungkin siapa tahu aja bisa jadi pemecah kebuntuan. Oke, baiklah kalau gitu. Mungkin cukup di sini aja materi kita kali ini. Terima kasih buat para narasumber, Bang Adi, Bang Paundra yang sudah menemani kita di materi kali ini. Baik kawan-kawan, bagi yang ingin seperti Bang Adi dan Paundra berkesempatan untuk menjadi narasumber di Suara Juventus ini, monggo silakan join di membership kita karena di situ kalian akan juga mendapatkan berita-berita terupdate mengenai Juventus ya kan. Karena ada grup WA-nya tersendiri nih ya kan. Kalau mau join monggo silakan. Dan jangan lupa juga di-share ke kawan-kawan, ada channel yang bisa beropini dan ngobrol-ngobrol tentang Juventus. Dan juga lupa di-subscribe, tulis juga di kolom komentar nih baik saran maupun kritik. Karena dengan begitu channel kita bisa maju dan lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata dari gua, terima kasih. Terima kasih Bang Paundra, Bang Adi. Kita jumpa di lain waktu. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve! Forza Juve. So aja. Berapa menit Bang Rok?